Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan GPAI yang berbahagia, pada hari ini Jumat 22 Juni 2022, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan kakak GPAI yang kali ini kebetulan terlaksana secara online. Pada kesempatan ini kita mengambil tema manfaat media pembelajaran berbasis multimedia. Baiklah, apa itu arti multimedia dan seperti apa keunggulannya untuk membantu proses pembelajaran begitu efektif? Mari segera saja kita belajar bersama. Baiklah, sebelumnya mari kita kupas terlebih dahulu apa sih arti multimedia tersebut. Secara umum, multimedia itu adalah suatu aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk mempermudah menyalurkan, menyampaikan pesan-pesan kepada siswa. Diharapkan dengan adanya kita menghadirkan multimedia tersebut, anak bisa menangkap pembelajaran sehingga bisa efektif, kualitas belajar bisa menjadi bagus, interaktif, dan akhirnya proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan. Mengapa proses pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan, menjadi efektif? Karena objek-objek pembelajaran yang semula jauh, semula sangat besar, sulit untuk menghadirkan, bahkan semula sangat kecil, juga sulit untuk dilihat, itu bisa dihadirkan melalui multimedia. Contoh, kita ingin menjelaskan tentang gajah. Gajah adanya di kebun binatang. Kita sulit untuk menghadirkan. Bagaimana menggambarkan seekor gajah? Akhirnya, dengan melalui multimedia, yang gambar besar tersebut bisa menjadi kecil. Adapun sebaliknya, bakteri yang sangat kecil sulit dilihat oleh mata, namun karena multimedia, maka bakteri tersebut bisa diperbesar. Sehingga yang kecil, yang sangat besar pun bisa dihadirkan melalui multimedia. Kemudian lagi, benda-benda yang misalnya sangat jauh, contoh planet. Kita tidak mungkin untuk melihat langsung ke atas langit. Namun dengan multimedia kita bisa menghadirkan benda-benda langit di hadapan peserta didik. Kemudian lagi, misal objek yang ingin kita jelaskan adalah suatu objek yang berbahaya. Misal letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Kita tidak mungkin ingin menjelaskan proses letusan Gunung Merapi menunggu mengajak anak-anak ke Gunung Merapi yang ada di jauh dari kita. Namun dengan multimedia kita bisa menghadirkan video proses Gunung Merapi meletus. Sehingga dengan menghadirkan video-video multimedia tersebut, anak-anak menjadi tertarik untuk memperhatikan. Dari situ proses pembelajaran berjalan menyenangkan, proses input tujuan juga akan lebih efektif lagi. Baiklah, selanjutnya untuk menghadirkan suatu gambaran, suatu video yang sempurna tersebut, apa yang dibutuhkan, apa yang harus ada dalam multimedia? Jelas karena kita menghadirkan visualisasi yang nyata, maka kita butuh yang namanya gambar. Kemudian
Karena ada proses yang bergerak, kita butuh yang namanya video, animasi. Kemudian kita juga butuh yang namanya suara, sehingga kita bisa mendapatkan suatu informasi dengan jelas. Dan terakhir, kita juga butuh yang namanya teks. Nah, 5 komponen tersebut harus ada dalam multimedia, sehingga itu terpadu menjadi suatu kesatuan yang utuh, yang bisa menghadirkan objek yang ingin kita jelaskan kepada anak, sehingga menjadi gambaran yang bagus. Demikian tadi pelaksanaan presentasi manfaat media pembelajaran berbasis multimedia telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.